Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukmin. Saya adalah salah satu peserta PPG dalam jabatan Bet 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Mataram. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 14 Mei 2025, saya akan melakukan praktek mengajar pada kelas 3 dengan materi mengenal agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam sebagai salah satu syarat dalam uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, ya, jadi kembali lagi bersama Ibu Guru pada hari ini dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Anak-anakku sekalian, sebelum Ibu mulai pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan mengecek kehadiran Ibu, ya. Adi Nawakarana, Hadir. Muhammad Saifian, Hadir. Muhammad Hisham Putra, Hadir. Muhammad Fahim, Hadir. Muhammad Syahran, Reski Ramadan, Nurul Humaira, Hadir. Syakira, Hadir. Siti Nurainur, Hadir. Siti Rohani, Hadir. Siti Aisyah, Hadir. Roslinda. Hadir. Alhamdulillah, semua ini hadir ya. Semangat semua belajar. Oke ya. Agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum belajar. Adalah mengenal agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Apakah anak sekalian pernah melihat orang yang menyembah pohon? Iya. Kemudian apakah anak sekalian pernah melihat orang yang meminta-minta berkah, meminta sesuatu di kuburan? Pernah? Apakah itu boleh kita lakukan? Tidak boleh, ya. Itu tidak boleh kita lakukan. Sebagai umat Muslim, umat Islam, kita diajarkan untuk hanya menyembah kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh menyembah pohon, meminta-minta di kuburan, menyembah batu, matahari dan sebagainya. Itu tidak boleh dilakukan oleh orang Muslim. Oke. Anak-anak sekalian yang Ibu cintai dan sayangi, sebelum kita masuk di materi pembelajaran, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami agama masyarakat Arab sebelum Islam. Itu yang pertama tujuannya. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah memahami kepercayaan masyarakat Arab
Jadi apa itu agama yang dianut masyarakat Arab sebelum datangnya Islam? Ya, jadi dalam sejarah lampau masyarakat Arab itu sudah mengenal yang namanya Allah sebagai sesuatu yang layak untuk disembah dan zat yang maha terpuji. Nah, ajaran ini adalah agama tauhid. Agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam anaknya ya. Nah, perjalanan hidup Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar dan putranya yaitu Nabi Ismail membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang ini terpelihara seperti Ka'bah. Siapa yang pernah melihat Ka'bah? Pernah melihat Ka'bah ya? Nah, kemudian makam Ibrahim, Hijr Ismail dan peristiwa kurban. Bahkan proses perjalanan kehidupan keluarga ini diakui oleh umat Islam dalam salah satu rukun haji. Ya. Berawal dari seorang yang bernama Amr bin Luhai, seorang pembesar suku Khuza'ah yang melakukan perjalanan ke daerah Basra di negeri Sam. Ya, dia melihat penduduk Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Ya, dia tertarik untuk mempelajari dan mempraktekannya di Mekah. Maka terciptalah penyimpangan-penyimpangan dari ajaran Hanif yang telah lama dibawa oleh Nabi Ibrahim. Ya. Nah, zaman sebelum datangnya agama Islam kepada bangsa Arab itu disebut dengan zaman jahiliyah. Ada yang tahu apa itu zaman jahiliyah? Tidak ada yang tahu? Nah, sekarang juga tahu. Zaman jahiliyah itu artinya adalah zaman kebodohan atau zaman kegelapan. Itu dinamakan zaman jahiliyah, ya. Nah, maksudnya manusia pada zaman itu tidak menggunakan akal pikiran untuk mengikuti ajaran yang benar. Ya, mereka hanya mengikuti keinginan nafsu dan kesenangannya saja, tidak menggunakan akal ini. Nah, makanya disebut dengan zaman kebodohan atau zaman kegelapan. Adapun faktor-faktor penyebab penyimpangan tersebut adalah yang pertama, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepala kabilah nenek moyang mereka. Itu adalah faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana, mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga adalah adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Jadi itulah faktor-faktor mengapa mereka menyimpang dari ajaran tauhid. Ya. Selanjutnya adalah kepercayaan yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama adalah menyembah berhala. Patung berhala yang diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal ini menjadi pemimpin berhala yang lain, ya. Yang lain berhala yang lain itu seperti Lata, Uzza dan Manat. Hubal yang berhala yang terbuat dari batu akik ini berwarna
meyakini bahwa berhala adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, sejak itulah mereka mulai membuat banyak berhala sehingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Nah, pada saat itu mulailah kepercayaan baru ke masyarakat Makkah dan kota Makkah menjadi pusat penyembahan berhala. Kedua adalah menyembah bintang. Jadi ada juga yang menyembah bintang. Ya, ada masyarakat Arab jahiliyah yang percaya bahwa benda-benda di angkasa seperti matahari, bulan, dan bintang itu mempunyai kekuatan. Oleh karenanya mereka memuja dan menyembah benda-benda itu. Ya. Nah, sesembahan yang ketiga adalah menyembah malaikat. Kita umat Islam beriman kepada adanya malaikat, tetapi tidak untuk dijadikan Tuhan atau untuk disembah, ya. Nah, di antara masyarakat ada juga yang memuja malaikat. Mereka percaya malaikat itu adalah putra-putri Tuhan, sehingga mereka menyembahnya seperti menyembah Tuhan, ya. Nah, malaikat ini hanyalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, malaikat hanya melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh Allah. Oleh sebab itu, malaikat bukanlah Tuhan yang harus disembah dan bukan pula putra-putri Tuhan. Sembahan selanjutnya adalah menyembah ruh, jin, dan hantu. Jadi ada juga yang menyembah jin dan hantu. Nah, kemudian terhadap jin, ruh, dan hantu itu yaitu dengan mengorbankan hewan ternak. Hewan itu dipersembahkan kepada jin, ruh, atau hantu agar menyelamatkan mereka dari bencana dan tidak mengganggu. Jadi ini adalah kepercayaan yang salah, ya. Anak-anak sekalian, sekarang ibu beri kesempatan kepada kalian yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Atau ada yang masih bingung, ingin menambahkan atau membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut tentang materi yang sudah kita bahas? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada, ya? Semua sudah paham, ya? Semua sudah paham? Ya. Oke, anak sekalian, sebelum kita lanjutkan, kita nyanyikan dulu keluarga Nabi. 1, 2, 3, mulai. Sekarang ibu akan memberikan tugas kepada anakku sekalian. Saya akan membagi menjadi 2 kelompok. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Ya, jadi anakku sekalian,
Nah, anak sekalian saya akan memberikan waktu untuk berdiskusi dengan teman sekelompoknya ya. Jadi berdiskusi dengan teman sekelompoknya tentang agama yang dianut masyarakat Islam, masyarakat Arab sebelum Islam. Jadi berdiskusi, kemudian diisi dari hasil diskusinya diisi ini tabel-tabel yang ada di bawah ya. Jadi saya bagikan tugasnya, silakan kalian berdiskusi. Silahkan berdiskusi. Kalau ada yang tidak dipahami, bisa bertanya kepada ibu ya. Nah, sekarang silahkan berdiskusi. Berdiskusi. Ada yang tidak dipahami? Ada yang tidak dipahami? Paham ya? Ya, silahkan dikerjakan. Silahkan berdiskusi. Nah, ini kelompok satu ada yang tidak dipahami? Tidak, semua paham ya? Nah, sekarang silahkan diisi tabelnya kalau sudah ada hasil diskusinya, ya. Oh iya. Kelompok dua ada masalah? Ada masalah? Ada yang menanyakan? Tidak ya, paham ya? Oke, sekarang silakan dikerjakan. Nah, kelompok satu paham? Sekarang sudah silakan dikerjakan. Kalau ada yang tidak dipahami bisa bertanya kepada ibu. Kalau ada yang tidak dipahami ya, bisa ditanyakan. Ya. Kalau ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan kepada ibu ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang ibu akan memanggil perwakilan dari kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan 3 orang dari kelompok satu. Sini. Oke, ya, silakan. Bisa. Hasil diskusinya ya. Oke. Ada Nabi Ibrahim tauhid atau Hanif. Oke, yang kedua hasilnya adalah ajaran Yunan, menyembah patung atau menyembah patung atau berhala itu faktor-faktor penyebab penyimpangan karena butuh sosok Tuhan yang menemani. Karena butuh sosok Tuhan yang selalu menemani. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, yang lain bagaimana hasil jawaban dari kelompok satu? Sudah benar atau tidak? Benar. Sudah benar. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke, anak-anak sekalian, selanjutnya ibu akan memberikan lembar pekerjaan ya. Jadi dikerjakan, dijawab pertanyaannya ya. Terlebih dahulu menulis namanya ya. Nama dulu yang ditulis di atas ya. Jadi dijawab pertanyaannya ya. Pertanyaannya dijawab ya. Silahkan dijawab ya. Terlebih dahulu tulis nama ya, supaya ibu bisa mengetahui ini hasil pekerjaan siapa ya. Namanya ditulis dulu, kemudian dijawab pertanyaannya ya. Kalau ada yang masih belum dimengerti bisa ditanyakan ya, ditanyakan kepada ibu ya. Kalau ada yang tidak mengerti bisa bertanya ya. Ya, silakan ya. Ada yang tidak dimengerti? Yang
dijawab ya. Dibaca betul-betul soalnya, kemudian dijawab ya. Dibaca betul-betul apa maksud soalnya ya, baru kemudian dijawab ya. Oke, sudah selesai? Sudah. Sekarang waktu kelas dikumpulkan hasil pekerjaan teman-temannya ya. Untuk kakak kelas ya. Ya, kelas dikumpulkan hasilnya. Lalu ibu akan bersuara ya. Terima kasih. Oke anak-anakku sekalian, tadi ibu sudah memeriksa hasil pekerjaan kalian. Nah, sebagian besar sudah mencapai nilai baik. Namun ada juga beberapa yang belum mencapai nilai baik ya. Jadi nanti yang belum mencapai nilai baik pada pertemuan selanjutnya ibu akan memberikan kembali materi ya. Cintai dan sayangi, marilah kita bersama-sama mengumpulkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi sebelum Islam datang, masyarakat Arab awalnya menganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Namun ajaran ini menyimpang setelah Amr bin Luhai memperkenalkan penyembahan berhala Barica. Nah, pada masa jahiliyah mereka mulai menyembah berhala seperti Hubal, Latta, dan Manat, serta menyembah bintang, malaikat, ruh, dan jin. Ya. Nah, sebagai bentuk kekuatan penghormatan leluhur dan usaha mendekatkan diri kepada Tuhan, meskipun hal itu bertentangan dengan ajaran tauhid. Ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak dan ikut aktif. Tetap jaga semangat belajar dan jangan lupa review kembali materi di rumah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.